Halo, Shalom, jumpa lagi. Kita akan memuji Tuhan. Kalau bisa mau joget, yuk kita joget keluar dari kursinya. Oke? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, katakan hatiku tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bapa, kami berterima kasih kalau hari ini kami bisa bersekutu, beribadah. Kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang akan menuntun kita semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami mau sepakat Tuhan. Kami mau mendengarkan, menyiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan hidupku. Anugerah-Mu besar melimpahkan hidupku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini firman Tuhan akan diberitakan. Tuhan berikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar, dan kami boleh terjemahkan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami benar-benar hidup menurut mau dan kehendak Tuhan. Kuasai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap pendengar dan pemirsa yang saat ini mendengar dan menyaksikan pemberitaan firman dan beribadah bersama, Engkau urapi kami semua, sehingga kuasa-Mu bekerja, kami diubahkan, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, beberapa waktu lalu ada sebuah quote atau sebuah tulisan di sebuah media sosial yang berbunyi begini, saya bacakan. Jika Anda mempunyai kesempatan berbicara selama 1 menit dan seluruh dunia mendengarkan Anda, apa yang akan Anda katakan? Jika Anda punya kesempatan berbicara 1 menit dan seluruh dunia mendengar apa yang Anda katakan, Anda mau bilang apa? Ya. Kemungkinan pilihannya ada yang mau curhat, atau ada yang mau mencari pertolongan, membutuhkan pertolongan. Ada yang promosi usahanya barangkali. Atau ada yang mempromosikan dirinya. Siapa tahu ada produser film yang akan memilih dia menjadi bintang film. Ya. Tergantung apa yang menjadi kepentingan Anda sekarang. Apa yang benar-benar hal prioritas utama dalam hidup saudara sekarang. Kalau saya ditanya barangkali saudaraku, saya akan berpikir-pikir apa ya?
Tetapi kemungkinan besar saya akan berbicara tentang kekasih jiwa saya. Dan saya percaya saudara pun akan berbicara seperti itu. Memperkenalkan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini saudaraku, saya ingin berbicara kepada saudara. Entah saudara dengan tidak sengaja membuka channel ini, atau saudara dengan memang sengaja untuk mendengarkan ibadah ini, saudaraku, saya sampaikan kepada saudara, ada satu pribadi yang sangat mengasihi Anda, yang telah membuktikan cintanya dengan turun menjadi manusia, mati bagi kita semua, dan sekarang dia menantikan Anda untuk berseru, berserah, berharap kepada Tuhan. Mungkin saat ini Anda ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam apapun juga. Saudaraku, pribadi yang saya maksud adalah Tuhan Yesus. Dia penuh kasih, dia siap mendengar, dan dia selalu mendengar apa yang menjadi keinginan dan jeritan hati kita. Ada sebuah ayat dalam Alkitab berbunyi seperti ini. Dia dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Saudaraku, mungkin saudara dalam masalah, atau saat ini saudara sedang terbaring karena terpapar oleh COVID, karena pandemi yang sedang melanda dunia ini. Berserulah kepada Tuhan, dialah pengharapan kita. Berserulah kepada Tuhan, dia mendengarkan saudara saat ini. Saudaraku, dia adalah pribadi yang telah saya buktikan seumur hidup saya, selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, khotbah saya pada hari ini saya beri judul, seberapa pentingkah Tuhan dalam hidup Anda? Seberapa pentingkah Tuhan di dalam hidup Anda? Saya akan membacakan ayatnya, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9 berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saya bacakan lagi. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tujuan utama Allah memanggil kita adalah untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi. Tujuan utama Allah memanggil kita adalah untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yang lain menjadi prioritas yang ada di bawahnya, saudaraku. Bukan artinya yang lain tidak penting, tetapi tujuan utamanya adalah dia memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus. Jadi dia memanggil kita bukan untuk beragama Kristen, tidak. Bukan itu. Dia memanggil kita bukan untuk pelayanan sana sini. Ya, itu tujuan yang di bawahnya, saudaraku. Tetapi yang utama adalah persekutuan dengan Yesus. Allah memanggil kita, tujuan utamanya supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, sehingga pertanyaannya adalah, seberapa dalamkah atau seberapa jauhkah persekutuan saudara saat ini dengan Tuhan? Ya, saya juga tentu saja. Seberapa jauh persekutuan saya, seberapa dalam persekutuan saya dengan Tuhan? Saudaraku, ini bisa dijawab dengan mudah. Bagi orang yang ingin lebih dalam dan ingin selalu jauh dalam hubungan dengan Tuhan, kalau ditanya seperti itu, seberapa jauh hubunganmu dengan Tuhan, dia akan berkata, masih kurang jauh. Seberapa dalam, dia akan berkata, masih kurang dalam, saya ingin lebih lagi. Tetapi bagi orang yang punya prioritas lain atau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan berkata begini, ya lumayanlah. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, seberapa dalam? Ya not bad lah katanya. Seperti itu. Itu ciri orang yang memang sedang jaga jarak, ya. Sukanya jaga jarak, tambah senang dengan pandemi, jaga jarak dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang benar-benar ingin terus-menerus lebih dalam dengan Tuhan, ketika dia ditanya, sejauh ini hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Orang itu akan berkata begini, aduh, saya masih kurang sekali, saya ingin lebih lagi. Itu ciri orang yang benar-benar ingin jauh dengan Tuhan. Ya, jangan bilang lumayan lah,
not bad lah ya, sejauh ini baik-baik saja. Saudaraku, itu mencerminkan bahwa kita memang gak butuh dengan Tuhan kita. Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah prioritas utama kita. Karena Bapa memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus, untuk memiliki persekutuan dengan Yesus. Nah, saudaraku, persekutuan apa? Nah, dalam hal kasih kita dengan Tuhan itu adalah hubungan Bapak dengan anak, ya, dalam kasih. Jadi seberapa besar kasih Bapak sama kita, Dia Bapak kita dan kita adalah anaknya. Saudara-saudara yang sudah menjadi bapak, sudah menjadi orang tua, saudara bisa dengan mudah menyadari, oh seperti ini rupanya. Seperti saya sayang pada anak saya, demikianlah Bapa mengasihi saya. Seperti itu. Jadi dalam kasih, hubungan kita dengan Allah itu seperti Bapa dan anak. Nah, dalam tanggung jawab dan kepercayaan dan tugas, hubungan kita dengan Allah adalah Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Jadi saudaraku, tadi dalam kasih kita adalah anak dan bapak, tapi dalam tugas dan kepercayaan Dia Tuhan dan kita ini hamba. Seberapa jauh hubungan Tuhan dan hamba kita dengan Tuhan sekarang? Saudaraku, penting sekali kita untuk menyadari, waduh, gimana ya, sebagai hamba saya kok kurang taat kepada Tuhan. Sebagai hamba kok saya tidak terlalu serius dengan pekerjaan pelayanan saya. Ya. Dan kita juga bisa merasakan kenapa orang lain dipercayakan lebih dan kita tidak banyak dipercayakan. Jadi saudaraku, memang dalam hal kepercayaan dan tanggung jawab, memang kita adalah hamba dan Tuhan. Jadi mari kita betul-betul menghamba kepada Tuhan. Itu dalam hal kepercayaan. Dalam hal pertumbuhan rohani, kita adalah murid dan Dia adalah guru. Jadi saudaraku, mari kita jadi murid-murid Tuhan. Murid itu belajar, murid itu kerjakan PR, ya, itu murid. Murid itu kerjakan makalah, murid itu mengerjakan banyak tugas-tugas sekolah. Jadi mari kita tempatkan diri kita sebagai seorang murid. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti dengarkan khotbah orang lain, jangan berhenti menggali firman Tuhan, jangan berhenti terus-menerus belajar. Karena kita memang murid. Jadi saudaraku, maksimalkan hubungan murid guru kita antara kita dengan Tuhan semaksimal mungkin, ya. Mari kita belajar terus, ya, baca ini, baca itu, renungkan ini, dengarkan khotbah orang-orang yang Tuhan pakai, saudaraku. Sekarang karena pandemi ini, semakin banyak orang men-sharekan khotbah-khotbah mereka. Saudara, itu kesempatan luar biasa. Ambil sebanyak-banyaknya, dengar sebanyak-banyaknya, dan semakin bertumbuhlah dalam Tuhan. Karena kita ini murid Tuhan. Ya. Nah, dalam hal kedekatan dan pengaruh, ya, saudara, ini yang seru juga. Kita adalah sahabat. Ya, Allah Tuhan banyak curhat dengan kita karena kita ini sahabat. Dalam Alkitab banyak diceritakan tentang hubungan Allah dengan Abraham. Dia adalah sahabat Allah. Sampai Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Dia tidak tahan. Dia harus menceritakan kepada Abraham karena dia sahabat. Dan dalam perjanjian baru Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Artinya saudaraku, kita punya pengaruh kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pertimbangkan sesuatu, Dia akan pertimbangan dengan hamba-hambanya, sahabat-sahabatnya, ya, maksud saya sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Nikmati, saudaraku, ini kehormatan menjadi sahabatnya Tuhan. Perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kita, saudaraku, melakukannya? Nah, ada satu hubungan lain, saudaraku, yang saya ingin bagikan paling banyak pada sore hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Alkitab berulang kali berkata, Dia sang mempelai pria, gerejanya adalah mempelai wanita. Dalam hal kasih kita adalah anak, dalam hal tanggung jawab dan pekerjaan kita adalah hambanya, dalam hal kedekatan kita adalah sahabatnya, dalam hal pertumbuhan rohani kita adalah muridnya. Tetapi ada satu hubungan yang Allah ingin rindukan dan Allah sudah nyatakan
Bahkan Rasul Paulus berkata, hubungan antara suami istri adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dengan jemaat, adalah hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Kita, Anda dan saya, gereja Tuhan, itu adalah mempelai wanita dari Yesus Kristus, kepala gereja. Saudaraku, jangan membayangkan pernikahan manusia yang tentang hubungan dan ini itu, saudaraku. Kita bersatu dengan Kristus sebagai mempelai, artinya saudaraku, kita akan menjadi satu dengan Dia. Apa yang Dia tahu, kita tahu. Apa yang Dia miliki juga menjadi milik kita. Dan kita mewarisi sorga bersama-sama dengan Tuhan. Dan akan berbagi kekekalan dengan Dia. Jadi sepanjang triliunan tahun di depan kita akan bersama dengan Tuhan. Itu dia, saudaraku. Jadi itu sebuah kehormatan, privilege yang luar biasa ketika Dia memilih kita untuk bersama-sama berbagi kekekalan nanti di surga. Jadi boleh dikata sekarang, saudaraku, kita ini adalah calon-calon mempelai. Masih pacaran kita dengan Tuhan sekarang. Ya. Kita adalah calon-calon mempelai karena nanti akan ada pernikahan anak domba. Ya, saudara, ada hal lain yang bisa dibicarakan itu nanti. Artinya ketika dunia ini selesai akan ada pernikahan anak domba antara Yesus sebagai kepala gereja dan kita gerejanya sebagai mempelainya. Nah, saudaraku, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan memilih mempelainya? Ya. Kalau manusia saja pilih calon istri atau calon suami juga pilih-pilih, saya kira juga Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana cara Tuhan memilih mempelainya itu gereja Tuhan, ya tanyalah diri kita. Bagaimana cara kita memilih pasangan hidup kita? Ya. Bagaimana cara kita memilih orang yang akan kita pilih untuk berbagi hidup bersama-sama sampai mati? Ya, saudaraku, tentu saja kita tidak akan sembarangan memilih. Yes, pokoknya cintalah, pokoknya ganteng atau pokoknya cantik lah, pokoknya suka, yes, langsung. Tidak. Itu harus dengan pertimbangan yang matang, sudah dipikirkan, sudah didoakan. Karena apa? Karena Dia akan menjadi teman hidup kita seumur hidup kita. Jadi itu sesuatu yang penting sekali. Sama pentingnya waktu kita terima Yesus dulu. Ya, bukan sama pentingnya. Kedua terpenting. Ya. Terpenting pertama adalah kita mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Terpenting kedua, ketika kita memilih pasangan hidup kita. Karena kenapa? Ini akan kita jalani seumur hidup kita. Ya, saudaraku, jadi penting sekali. Nah, bagaimana Tuhan memilih mempelai gerejanya? Kira-kira seperti itu pentingnya, saudaraku. Ya. Firman Allah berkata, saudaraku, Tuhan akan memilih mereka yang serupa dengan Dia. Saya bacakan ayatnya. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, saudara, tentu saja Dia akan memilih yang seperti Dia. Tuhan akan memilih calon mempelai yang seperti Dia. Saudaraku, mungkin kita bertanya, seperti dia yang mana, saudaraku? Apakah Dia yang maha kuasa? Atau seperti Dia yang maha dahsyat, maha ajaib? Ya, kalau mau seperti itu kita nggak ada yang lulus, ya. Kita tidak akan ada yang bisa seperti Dia. Seperti Dia dalam apa yang saya maksud? Seperti Dia dalam kasih-Nya. Kalau saudara memilih pasangan hidup, saudara pasti memilih orang yang juga mengasihi saudara. Orang yang mencintai saudara apa adanya. Apakah saudara akan memilih pasangan hidup hanya karena ingin harta saudara? Saudara tentu pikir, wah ini cowok matre ini, atau cewek matre. Saudara pasti nggak mau. Apakah saudara memilih pasangan hidup hanya karena dia cantik atau ganteng? Cantik atau ganteng 5 tahun lagi akan tidak ganteng juga, saudaraku. Makin berkerut-kerut. Jadi kalau hanya karena itu alasan memilih pasangan hidup, saudara akan, saya tidak mau, kau pilih saya hanya karena saya ganteng atau cantik. Apakah kita memilih pasangan hidup karena dia lucu? Pernikahan tidak hanya lucu-lucuan, saudaraku, banyak juga hal yang tidak enak di depan. Jadi nggak mungkin kita cari orang hanya karena lucu kita pilih dia menjadi pasangan hidup kita.
Kita memilih pasangan hidup tentu sudah dipikirkan, direnungkan dalam doa. Dan kita melihat, kita mencari orang-orang yang benar-benar mengasihi kita, mencintai kita, yang siap menerima kita apa adanya, sehingga kita bisa berbagi sampai maut memisahkan. Saudaraku, apakah Tuhan kurang dari itu? Saya rasa tidak. Dia akan mencari pribadi-pribadi dalam gerejanya yang benar-benar mengasihi dia, yang memiliki cinta yang sepadan dengan cintanya dia, cinta yang sepadan dengan cintanya Tuhan. Saudaraku, dia pasti akan memilih orang-orang yang memiliki gairah yang sama akan dia, cinta yang sama kepada Tuhan. Saudara, mari kita pikirkan seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku, karena itu akan menentukan pilihan Tuhan atas hidup kita. Apakah dia akan memilih kita, saudaraku? Dia akan melihat kualitas cinta kita. Ya, mungkin kita berkata, bagaimana caranya kita menambah cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana cara kita tambah cinta kita kepada Tuhan? Ada caranya, saudaraku. Ya, dan itu ada dalam Alkitab. Saya bacakan ayatnya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. 2 Tesalonika 3 ayat kelima berkata begini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saya ulangi bacakan. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kiranya Tuhan tetap membuat hatimu tertuju, hati kita tertuju kepada kasih Allah dan kepada ketabahannya Kristus. Saudaraku, itu kunci untuk kita bisa makin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Hati kita harus selalu tertuju kepada kasihnya Allah. Jika hati kita selalu tertuju kepada kasihnya Allah, maka kasih kita pun akan bertambah kepada Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia begitu mengasihi dunia, Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia dengan rela menyerahkan anaknya bagi kita. Ketika kita ingat kasihnya itu, saudaraku, kasih yang begitu luar biasa bagi kita, saudaraku, kita akan bertumbuh kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak lebih dulu mengalami kasih. Karena itu, saudaraku, nikmati kasihnya Tuhan, tujukan hati kepada kasihnya Tuhan. Saudara akan makin lama makin bertumbuh dalam kasih saudara kepada Tuhan Yesus. Semakin berjalan dalam kasih kepada Tuhan. Nah, sehingga saudaraku, ketika kasih kita terus bertumbuh kepada Tuhan, akan terlihat bedanya. Tuhan, ibadah, pelayanan, dan segala hal tentang Tuhan itu berubah dari apa? Dari sebuah kewajiban, ya. Dulu kita beribadah karena kewajiban. Kita dipaksa oleh orang tua kita untuk sekolah minggu mungkin. Kita dipaksa oleh teman kita untuk banyak doa, ayo doa, ayo doa. Dulu kewajiban. Ketika kita semakin menunjukkan hati kita kepada betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia cinta dengan kasih sayang yang luar biasa, maka kebutuhan kewajiban itu berubah menjadi kebutuhan. Tuhan menjadi kebutuhan kita. Nah, terus menerus kita bertumbuh dalam kasih, maka dari kewajiban menjadi kebutuhan, lalu akan menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan kan banyak, saudaraku, butuh uang, butuh ini, butuh itu, ya banyak butuh ke gereja, ya kalau ada masalah kita ke gereja. Tetapi karena kita terus bertumbuh dalam kasih, ketika kita terus menunjukkan hati kita kepada kasih Tuhan, maka dari kewajiban, kebutuhan, lalu menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan yang pertama, lebih butuh Tuhan daripada uang, lebih butuh Tuhan daripada penerimaan orang, lebih butuh Tuhan dari semua yang lain. Haleluya, itu terus naik menjadi sebuah kebutuhan utama. Dan saudara tahu masih ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi sebuah kesukaan. Tuhan menjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa. Ibadah menjadi sebuah kegembiraan. Membaca Alkitab, berdoa itu menjadi sebuah kesukaan. Sampai Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Kita bisa bergembira karena berkat Tuhan. Mudah sekali.
Tiba-tiba ada orang bawakan saudara, ini mobil buat saudara. Wah, gembiranya luar biasa. Tetapi kita bisa bergembira karena Tuhan, bahkan tanpa ada berkat sekalipun. Karena kita bergembira karena Dia. Bukan karena berkatnya, bukan karena dan lain-lain dari Dia. Tetapi benar-benar karena Dia. Dan itu bertumbuh dari kewajiban, kebutuhan utama, dan menjadi sebuah kesukaan. Saudaraku, ketika Tuhan melihat kita bahwa Dia adalah kesukaan bagi kita, Dia berkata, wah, pantas jadi pelayan ini, ya. Karena dia bertumbuh, dia seperti aku, kata Tuhan. Ada sebuah ayat dalam kitab Sakaria, saudaraku, yang sudah dijadikan lagu, ya. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak. Saudara pernah bersorak-sorai karena Tuhan? Yes, ya sering ya di gereja ya. Tetapi dalam praktek sehari-hari tanpa menyanyi, pernahkah kita lakukan? Wah, kita lompat-lompat karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, bukan karena berkat, bukan karena apa yang dia lakukan, tapi benar-benar karena pribadinya. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, saudaraku. Ketika kita bangun tidur, ya sering ya ada hamba Tuhan bicara seperti itu. Dia menunggu kita buka mata dan berkata, good morning anakku, aku mengasihimu. Saudaraku, apa yang kita kerjakan ketika kita buka mata pada pagi hari? Apakah dia menjadi sumber kesukaan kita? Dia adalah kesukaan kita yang terbesar. Ya, bukan lagi sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah kebutuhan di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi benar-benar Dia adalah kesukaan besar. Saudaraku, percayalah, saudara layak menjadi mempelainya Tuhan ketika kasih kita mirip seperti kasih-Nya. Mari kita buat itu bertumbuh terus. Caranya gimana? Tujukan kasih kita, tujukan hati kita kepada kasih-Nya Allah. Mari kita tujukan, bukan tunjukkan ya, tujukan, dibuat tertuju kepada kasih-Nya Allah. Yang kedua, saudaraku, bagaimana Allah memilih, bagaimana Tuhan memilih mempelainya. Yang kedua, saudaraku, berpengorbanan kita. Ya, berapa besar pengorbanan kita kepada Tuhan? Kasih itu selalu ditunjukkan dengan pengorbanan. Ya, saudaraku, kasih selalu ditunjukkan dengan pengorbanan. Siapa yang mau memilih istri atau suami kalau orang itu egois? Siapa yang mau memilih pasangan hidup untuk seumur hidup kalau orang itu hanya mau senang-senang saja? Ya, hanya mau dapat yang enak-enak saja. Wah, nggak pantas jadi istriku, nggak pantas jadi suamiku orang ini. Dia kalau saya lagi susah dia pergi, tunggu saya senang baru dia datang. Wah, nggak pantas sama sekali. Saudaraku, Tuhan juga memilih orang-orang yang rela mau ikut menderita bersama dengan Tuhan. Kalau senang gampang sekali, saudaraku. Dalam kisah anak sulung, anak yang terhilang, anak sulung dan bungsu yang terhilang, saudaraku. Ketika dia banyak uang, dia pergi membawa harta yang menjadi bagiannya. Dia foya-foya dengan kawan-kawannya. Ketika habis uangnya, saudaraku, dia tidak punya apa-apa lagi. Teman-temannya yang bersama dengan dia entah di mana sekarang. Ketika dia lapar, tidak ada temannya menolong. Sehingga dia dalam kisah perumpamaan itu ya, dia harus minta kepada orang yang punya peternakan babi untuk makan babi. Kerja dan makan babi. Bagi orang Israel, babi itu haram. Dia pergi ke tempat yang haram hanya untuk minta makanannya. Kenapa? Teman-temannya gak ada. Karena teman dalam masa susah itu jarang. Teman masa senang, gampang sekali kita ketemu. Tuhan juga mencari orang yang rela menderita bersama-sama dengan Dia. Ada ayatnya, saudaraku, saya bacakan. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, ya, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, yang sekarang menderita karena kerajaan itu, yang sekarang rela berkorban karena kerajaan itu, yang saat ini pada waktu ini hidup mau masuk dalam kesusahan penderitaan demi kerajaan itu. Saudaraku, mereka yang pantas menjadi mempelainya Tuhan. Kalau ada anak Tuhan susah sedikit, merengut, bersungut-sungut. Kalau ada anak Tuhan susah sedikit, marah-marah,
hanya mau yang senang-senang dari Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia protes dan segala macam kepada Tuhan. Nggak pantas kayaknya, ya. Karena saya juga akan seperti itu, nggak pantas dia mau jadi mempelai. Misalnya saya, kalau hanya karena begini saja, dia seperti itu. Tuhan mencari orang yang tangguh, yang rela menderita bagi kerajaannya. Mau menderita bagi kerajaan sorga, rela menderita, suka mengambil waktu berdua saja dengan Tuhan dalam doa dan saat teduh, ya. Mungkin dia akan sibuk seharian, tapi dia ambil waktu untuk Tuhan, duduk di kaki Tuhan, memandang wajahnya, mendengar perkataannya, merenungkan firman-Nya, berdoa, meminta, menyembah kepada Tuhan. Rela menderita bagi dia. Ya, waktunya mungkin bisa dipakai untuk hal yang lain, tapi dia memilih mengambil waktu itu untuk Tuhan. Saudaraku, ini orang yang benar-benar pantas, ya, menjadi mempelainya Tuhan, mengambil waktu, rela mengambil waktu untuk Tuhan, mau bersusah payah bagi kerajaan Allah, mau bersusah payah bagi pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya, dia cuek saja ketika pekerjaan butuh tenaga, pekerjaan Tuhan butuh harta, butuh tenaga, butuh uang, butuh lain-lain, seolah-olah tutup mata. Saudaraku, gak pantas dia sama sekali bagi kerajaan Allah. Karena firman Allah berkata, orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah adalah mereka yang sekarang menderita bagi kerajaan itu. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang sekarang kita tahu bahwa nanti hidup kita di sana, kita korbankan apa yang ada sekarang untuk hidup yang di sana. Saudaraku, kita mau kehilangan keakuan kita demi kerajaan sorga, demi kekasih kita Yesus Kristus. Ya. Bahkan Alkitab berkata, kita sebenarnya sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kita sudah dibeli. Ya, kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi pribadi yang sebenarnya nafasnya pun Tuhan yang miliki. Ya. Kita benar-benar miliknya Tuhan sudah. Sehingga keakuan kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi ego, keakuan, keinginan untuk ini, keinginan sudah. Karena kita sudah serahkan pada Tuhan. Karena kita sudah jadi milik Tuhan. Dan kita semua harus belajar ke sana. Ya. Saudaraku, apa yang saya katakan itu adalah yang seharusnya seperti itu. Bukan berarti saya sudah seperti itu, ya. Seharusnya seperti itu. Kita semua harus seperti itu. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita bisa menilai diri kita. Seberapa pentingkah Tuhan bagi kita? Seberapa pentingkah Dia bagi hidup kita? Saudaraku, apakah kita menganggap Dia menjadi yang terutama atau yang lain-lain? Ya. Kalau Dia sangat penting bagi kita, saudaraku. Kalau Dia adalah mempelai kita, dan kita ingin menjadi mempelainya untuk berbagi kekekalan bersama, kita akan hidup benar-benar mengutamakan Dia dan menjadikan Dia yang menjadi utama dan segala-galanya. Apakah Anda rela? Apakah saudara rela? Apakah saya rela untuk kita berubah sekarang? Berubah sekarang untuk kepentingan kerajaan Allah. Berubah sekarang untuk menjadi serupa dengan Dia. Berubah sekarang untuk kasih kita makin besar, pengorbanan kita makin besar kepada Tuhan, mempelai kita. Ya. Apakah kita mau terus-menerus hidup di dalam kebenaran sepanjang hari-hari kehidupan kita? Saya mengajak pada sore hari, pada hari ini, saudaraku, kita semua, kapanpun sekarang Anda sedang mendengar dan melihat tayangan ini, saudaraku, mari kita terus berubah. Mari kita terus menambah cinta kita kepada Tuhan. Setiap hari semakin cinta, sehingga Dia menjadi kesukaan, bukan kewajiban. Bukan hanya sebuah kebutuhan, bukan hanya sebuah kebutuhan utama, tapi benar-benar menjadi kesukaan bagi kita, ya. Sehingga hanya Tuhan saja yang menggerakkan kita. Semua tindakan kita karena Dia. Apa yang kita kerjakan bagi Dia dan bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kita buat Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan tadi yang dari awal saya sampaikan, jika Anda diberi 1 menit berbicara dan seluruh dunia mendengar,
kita akan bicara apa? Kita tahu akan berbicara apa. Kita akan berbicara tentang Dia, kekasih jiwa kita, penebus umat manusia yang rela mati bagi kita, menanggung dosa segenap ciptaannya, supaya setiap orang yang percaya boleh diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kami dengar Kau tanamkan dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman Tuhan, dan kiranya Tuhan setiap hari kami terus bertumbuh dalam cinta kami, dalam kasih kami, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami bertumbuh terus dalam pengenalan, dalam kasih, dalam cinta, dalam pengorbanan, sehingga kami benar-benar layak dan pantas menjadi mempelai sorga, gereja Tuhan yang benar-benar serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa bagi setiap pendengar yang hari ini sedang mendengar dan menyaksikan acara ini. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah atas kehidupan mereka. Dan kami hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap pendengar yang mendengar tayangan ini Tuhan, dan menonton tayangan ini, mengalami perjumpaan dengan Yesus, diberkati, menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita pada kedatangannya yang kedua kali. Yang percaya bersama katakan